Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Oktaviani dengan NPM 204102012 dari kelas A Gizi Universitas Siliwangi. Hari ini saya akan menyampaikan materi terkait mata kuliah metabolisme gizi mikro tentang mineral mikro, yaitu besi. Seperti yang kita ketahui secara umum, besi atau Fe memiliki nomor atom 26 dan massa atom 55.845. Adapun materi yang akan saya bacakan atau saya bawakan pada hari ini yaitu pertama tentang pengertian, kedua sumber mineral, ketiga fungsi, keempat metabolisme, kelima kebutuhan tubuh, keenam kekurangan dan kelebihan. Yang pertama ada pengertian. Besi atau Fe adalah mikroelemen yang esensial bagi tubuh. Zat besi diperlukan dalam hemopoiesis atau pembentukan darah, yaitu dalam mensintesa hemoglobin atau Hb, menurut Sedia Utama tahun 2006. Besi merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu sebanyak 3-5 gram di dalam tubuh manusia. Zat besi dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada Fe2+ atau ferro, terdapat pada transport transmembran deposisi dalam bentuk ferritin dan sintesis Heme. Yang kedua, Fe3+ atau ferri, pada konsentrasi oksigen tinggi karena oksigen terikat pada oleh hemoglobin. Kedua, ada sumber zat besi yang pertama bisa didapatkan melalui heme atau hewani. Bisa contohnya seperti daging, ayam, jeroan daging, udang, ikan, dan lain sebagainya. Yang kedua, non-heme atau nabati, ini bisa ditemukan pada kacang kedelai, tahu, terus sayuran hijau, dan kecap, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada fungsi atau peran dari besi. Besi adalah elemen kunci untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Tubuh kita menggunakan zat besi untuk membuat hemoglobin protein yang membentuk sel darah merah, membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh kita. Kemudian fungsi besi pada otot, zat besi digunakan untuk memproduksi mioglobin, protein yang menyimpan oksigen dan menyediakannya saat dibutuhkan. Tanpa zat besi, otot akan kehilangan kekuatan dan elastisitasnya, sehingga otot dapat melemah adalah salah satu tanda jelas dari anemia defisiensi zat besi. Kemudian fungsi zat besi lainnya yaitu terdapat dalam metabolisme energi dalam tubuh manusia. Di dalam sel, zat besi merupakan komponen tubuh yang membentuk enzim untuk membantu proses terjadinya pembentukan energi. Sumber energi dapat didapatkan dari makanan yang dikonsumsi dan kemudian didistribusikan. Kemudian Fe atau besi pada hemoglobin adalah media utama untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh dan memberikan warna merah pada eritrosit atau sel darah merah. Hemoglobin ini sangat penting dan selalu direproduksi untuk tubuh manusia karena manusia cenderung lebih sering kehilangan darah setiap saat karena hancurnya sel darah merah karena memang sudah saatnya rusak, bisa juga melalui luka dalam ataupun luka luar, terutama bagi wanita juga akan lebih banyak kehilangan sel darah merah ini karena selama periode menstruasi setiap bulannya. Itulah kenapa perempuan itu lebih beresiko menderita anemia dibandingkan laki-laki.
saat seseorang kekurangan zat besi hingga kadar hemoglobinnya menurun, maka dapat menyebabkan anemia defisiensi zat besi. Kemudian ada peningkatan perkembangan otak juga merupakan salah satu dari sekian banyak manfaat zat besi karena pasokan oksigen dalam darah dibantu oleh besi dan tentunya ini sangat penting karena otak menggunakan sekitar 20% oksigen darah. Dengan demikian, zat besi secara langsung berhubungan dengan kesehatan dan fungsi kerja otak. Ini menunjang aktivitas atau kognitif dan membantu untuk menciptakan jalur saraf baru untuk mencegah gangguan kognitif seperti demensia dan penyakit Alzheimer. Oleh karena itu, bagi mereka yang terpenuhi kebutuhan zat besinya akan lebih mudah untuk konsentrasi. Dan fungsi zat besi lainnya dapat membantu kita untuk mengurangi kurangnya tidur atau yang suka begadang itu sangat penting untuk mengkonsumsi zat besi agar jam tidurnya bisa normal atau lebih baik. Selanjutnya ada metabolisme zat besi. Untuk metabolisme zat besi ini, yang pertama dari makanan yang dikonsumsi dan mengandung zat besi, tidak semua akan diserap oleh usus, hanya 2-10% atau sekitar 1-2 mg per harinya yang akan diserap oleh usus. Nah, dari dietary iron atau makanan yang kita konsumsi masuk ke usus, di usus akan terjadi pemisahan antara protein, lemak, karbohidrat yang mengelilingi Fe. Jika sudah terpisah, Fe akan diserap oleh plasma transferin. Nah, dari plasma transferin ini akan dibawa ke bone marrow atau sumsum tulang. Ada juga yang akan dibawa ke muscle atau otot, dan ada juga yang akan dibawa ke liver. Nah, di dalam liver ini terdapat sel mukosa yang berfungsi untuk memakan sel darah merah yang rusak, lalu melepaskan zat besi di dalamnya sehingga bisa didaur ulang kembali. Proses ini yang akhirnya akan membantu liver melepaskan zat besinya. Nah, zat besi yang sudah terpisah di liver ini akan dibuang lagi melalui usus dan di usus akan terjadi proses kembali masuk ke plasma lalu ke bone marrow dan muscle. Dari sumsum tulang ini zat besi akan mengalami proses erythropoiesis atau pembentukan sel darah merah. Nah, ketika sudah dipakai akan dikembalikan lagi ke usus. Zat besi akan dibuang. Nah, ada sekitar 1-2 mg per hari. Kita kehilangan zat besi, terutama pada saat menstruasi. Zat besi juga dapat dikeluarkan melalui urin, keringat, atau asam empedu dari feses. Kemudian kebutuhan tubuh. Setiap orang memiliki kebutuhan akan zat besi yang berbeda-beda berdasarkan usia dan jenis kelaminnya. Angka kecakupan gizi yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bayi 3-5 mg, balita 8-9 mg, anak sekolah 10 mg, remaja laki-laki 14-17 mg, remaja perempuan 14-25 mg, dewasa laki-laki 13 mg, dewasa perempuan 14-26 mg, ibu hamil lebih dari 20 mg, ibu menyusui lebih dari 2 mg. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, mereka merekomendasikan suplemen zat besi
dengan dosis 30-60 mg untuk orang dewasa. Konsumsi suplemen ini bisa membantu mencegah kekurangan darah dan menambah jumlah hemoglobin. Selanjutnya ada kelebihan dari zat besi. Kelebihan zat besi ini jarang terjadi karena makanan, tetapi dapat disebabkan oleh suplemen besi. Gejalanya seperti rasa mual, muntah, diare, dan jantung yang meningkat, sakit kepala, mengigau, dan pingsan. Kemudian kekurangan dari zat besi ini ada kelelahan, depresi, sesak nafas, rambut rontok, sindrom kaki gelisah, sering sakit kepala, peningkatan kepekaan terhadap suhu dingin, dan kuku yang mudah rapuh. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.